Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya percaya kita yang hadir di sini masih kuat. Kalau nanti sudah gak kuat lagi di tempat tidur terus, aku mau melayani, gak berguna lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku berlari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungaimu sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya mohon maaf karena tadi malam saya nggak bisa hadir karena saya harus melayani satu kebaktian di Medan yang sudah lama saya janjikan. Jadi karena saya sudah lama janji, maka tadi malam saya harus ada di Medan dan kami kebaktian di rumah satu orang yang pasti banyak saudara kenal, yaitu Bapak Joni Pardede, ya, anak dari Joni Pardede. Dan kali tadi malam kebaktian di rumah dia dan dia mendengar saya datang kemari dan dia bilang saya ingin juga ke desa. Dan nanti tanggal 8 waktu KKR minggu kedua di Kampung Jahe, dia janji akan datang bersama-sama beribadah dan akan memberi kesaksian betapa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak pernah memberikan kepuasan. Sampai dia bertemu dengan Tuhan, barulah dia mendapatkan arti hidup ini. Nah, malam ini saya ingin membaca satu ayat yang pasti ibu bapak sudah sering membaca ayat ini. Dan ayat ini ada di mana-mana, di rumah-rumah biasa ada ayat-ayat yang ditempelkan, sehingga saya percaya ayat ini tidak asing. Tetapi saya tahu satu perkara, kalau firman Allah biarpun selalu kita dengar, nggak pernah kita bosan, sama seperti nasi. Siapa di sini yang udah bosan makan nasi? Coba angkat tangan. Tadi pagi ada satu orang anggota DPR dari Langkat datang ke rumah saya. Karena dia bilang kepada saya, Pak, saya mau ikut dengan Bapak nanti bulan Oktober ke Yerusalem. Karena dia tahu nanti saya bulan Oktober akan memimpin satu rombongan ke Yerusalem. Dia bilang, saya mau ikut dengan Bapak, tetapi kalau ke Yerusalem kira-kira apa persoalannya nanti, katanya. Saya bilang, saya tidak tahu kebiasaan Bapak,
Tapi yang jadi persoalan selalu adalah makan. Kenapa? Karena orang-orang di sana tidak makan nasi. Kalau buat saya tidak apa-apa. Saya suka kalau cuma roti saja. Saya kalau 1 minggu makan roti saja nggak apa-apa. Tapi banyak orang nggak sanggup dia kalau makan roti saja. Ada lagi makan kai pelau tubuh kata. Kenapa? Karena kita nggak pernah bosan-bosan makan nasi. Tadi kita makan nasi, iya kan? Besok nasi juga, lusa nasi juga, dan tiap-tiap kita makan nasi kita beroleh kekuatan. Dan saya percaya waktu kita mendengar firman Tuhan itu juga terjadi begitu. Kita tidak bosan-bosan mendengar firman Allah, karena tiap kita mendengar firman Allah memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Saya mau baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 20. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah rehku aku, oh kerina kamu latih dan berbeban berat, aku berikan pengadil membantu. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang berlelah, untuk orang-orang yang bertanggungan berat. Jadi kalau orang tidak susah, kalau orang tidak bertanggungan berat, maka ayat ini bukan untuk dia. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kalau saya tanya ibu bapak, siapa sih di dunia ini yang tidak berbeban berat? Siapakah di dunia ini yang tidak letih lesu? Siapakah manusia di dunia ini yang tidak ada kesusahan? Tadi malam saya tanya Bapak Joni Parden, saya bilang, Bapak dulu punya semua kan Pak? Saya bilang, oh ya saya punya semua katanya. Saya tanya dia, Bapak sekarang tinggal di mana? Dia bilang, saya sekarang tinggal di Australia. Jadi kenapa Bapak sekarang ada di Medan? Dia bilang, saya sekarang 1,5 bulan di Australia, 2 minggu di Medan. 1,5 bulan di Australia, 2 minggu di Medan. Jadi bagi dia Australia, Medan itu hanya seperti sarang padang $1.000. Dan saya tanya kepada dia, waktu Bapak mendapat semuanya, apapun yang Bapak inginkan, bagaimana perasaan Bapak tanpa Kristus, tanpa Tuhan? Apa yang Bapak rasakan? Dia bilang, aduh, nggak ngerti aku untuk apa hidup ini, nggak ngerti aku tujuan hidupku, bingung aku, dan tidak ada ketenangan dan kedamaian yang menetap di hatiku. Itu adalah gambaran daripada keadaan manusia. Dan Yesus tahu bahwa di dunia ini seperti apa yang saya ucapkan pada malam pertama hari itu. Masih ingat malam pertama saya katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak pernah memberi kepuasan. Yang ada semua di dunia ini adalah kesusahan. Nggak ada uang susah, ada uang susah. Saya ulang lagi, ya kan? Nggak ada rumah susah, rumahnya besar susah. Nggak ada ladang susah, ladangnya 100 hektar susah juga. Nggak ada mobil susah, mobilnya 50 susah juga. Kalau pangkatnya nggak naik susah, kalau naik juga susah. Kalau nggak ada anaknya susah, kalau anak
Kalau anaknya 13 juga susah. Kalau 11 juga susah, kalau 9 juga susah, kalau 7 juga susah, kalau 5 juga susah, kalau 1 juga susah. Kalau suami ibu-ibu jelek kali susah. Karena engkau caput kata kawannya kan. Tapi kalau suaminya ganteng kali susah, dia nggak pulang lo kamempo. Bapak-bapak juga gitu, kalau istrinya jelek ke pesta pun nggak berani jalan sama-sama. Tapi kalau suaminya cantik, cemburu lah. Asal gerane sekali, ngerondong kaku dai. Jadi supaya aman dibikin satpam, nggak tahu dia satpamnya pula yang bawa lari. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak pernah memberikan kepuasan. Dengar ibu bapak. Badu krina donienda, kampung krina donienda, kalakai mantra krina man badu. EP lah puas. Dunia ini hanya penuh dengan kesusahan. Dunia ini penuh dengan beban berat. Itulah sebabnya Yesus datang dan dia berkata, ada kamu yang susah, ada kamu yang berkeberatan, ada kamu yang mempunyai problem. Ayo datang kepadaku. Aku memberikan perhentian. Aku memberi damai sejahtera. Aku memberikan ketenangan. Aku yang membuat hidupmu berarti. Tanpa Yesus, dengar, tanpa Yesus, kalau saudara tidak ketemu dengan Yesus, kalau saudara di hatimu tidak ada Yesus, hidupmu tidak berarti. Biarpun engkau miliki semuanya, mungkin engkau miliki uang yang banyak, mungkin engkau memiliki kesehatan yang prima, engkau mungkin mempunyai beberapa anak yang semuanya sarjana, mungkin engkau mempunyai jabatan yang tinggi, dan engkau mungkin mempunyai ladang yang luas. Engkau mungkin mempunyai nama yang terkenal dan semua satu kecamatan ini hormat kepadamu. Dengar ibu bapak, tanpa Kristus hidupmu tidak ada artinya. Dan nama yang baik, kehormatan, kekayaan, jabatan, anak-anak yang sarjana-sarjana tidak pernah bisa memberikan perhentian di hati kita. Hanya satu yang bisa memberikan perhentian, hanya satu yang bisa membuat hidup kita berarti. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Berapa nolnya? 3. Karena ini uang 1000. Kalau 4 nolnya 10. Kalau 5 nolnya 100.000. Kalau nolnya 6 1 juta. Kalau nolnya 9 1 miliar ya. Kalau nolnya 12 1 triliun. Kalau nolnya 37 berapa? Nggak tahu lagi kita, nyebutnya saja nggak tahu kita. Bagaimana kira-kira ibu bapak? Kalau ibu bapak punya uang di bank, di dulu bank apa di sana ya? BRI. Bagaimana kira-kira kalau ibu bapak punya uang di bank, nolnya 200? Jangan tanggung-tanggung, dia kan 200 sendu, 200 nolna sendu bas bama. Bayak kamu halang, bayak halang, bayak kaya kan? Kaya kan? Dengar. Begikan nanti bapangku. Ulakan tak 1000 nolna sendu bas bama. Langit artina adi langit nomor sadana lebih.
lebih kali terus kupuni nol kerina kain baci tukur pecih pelada kerupuk jane pelada apai kampangan sendu 1000 apai kampangan 1000 nolna langit nomor sadana asangkan telu saja nolna tapi lit nomor sadana apai kampangan 1000 nolna lalit nomor sadana ada 1000 nolnya tapi nggak ada nomor satunya sama cuma 3 nolnya tapi ada nomor satunya pilih mana? Hah? Kita pilih yang 3 nolnya. Kenapa? Karena yang di depan nomor 1 yang di depan itu yang membuat semua nol di belakangnya berarti. Inilah dunia. Nol itulah harta, itulah rumah, itulah istri, suami, keluarga, itulah ladang, itulah mobil, itulah jabatan, itulah nama baik, itu semua nol. Dan itu semua perlu, tapi tanpa Kristus satu-satunya jalan, dialah angka 1. Tanpa Tuhan Yesus, biarpun engkau yang memiliki seluruh dunia ini, hidupmu tidak berarti. Oleh sebab itu ibu bapak, nggak ada pilihan lain. Aku lakoni ku adi kanggit adi langit ulang langit pilihan lain adi lakang git rahman Tuhan Yesus mendaskan kegeluhendu langit artina amin pe kampuna krina dunia. Aku lah cakapkan soal media gereja. Bagi kaisi kukatakan hari pertama saya tidak berbicara soal media gereja. Terserah, ayo silakan. Di mana saja Anda ingin berbakti, silahkan. Yang penting ada Yesus di hatimu. Tapi banyak orang ke gereja bukan cari Yesus. Kan gua bakal kucai gereja, jadi melalas kuda-kuda mencilai nak kau. Empong ada yang memang aku gereja. Kamu gak aku gereja, ada gereja saya lengkap keringat piring naras kulina, ada kerja-kerja nenewa nak. Kamu gak aku tuh jah lengkap gereja jurina, gereja norong kelak mati tenggo aku alusi sorong, lalu ada darami Yesus, ada arkitekkan di sorong-sorong kecakan mati ngatendo, tanpa arkitekkan lanewa piring, lanewa amat. Oh maaf cakap, kegeluhendu ibas mabodoni enda sama dengan tidak memiliki Kristus. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada perhentian. Maka tiap medak kencang jubut-jubut, medak jubut-jubut, jigar pe jubut-jubut, barengi pe jubut-jubut, nipi tapi jubut-jubut. Tapi sarang penangnya lurik bagai, tapi di bagai kabdu rengen kahmeng. Memang firman Allah mengatakan bahwa nanti di surga ada perhentian. Oh, di surga nanti damai, di surga nanti tenang, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada keberatan. Tapi dengar ibu bapak, kalau kita belajar pada firman Tuhan juga mengajar selama kita hidup di dunia ini juga ada kedamaian. Selama kita hidup di dunia ini juga ada ketenangan. Dalam Kisah Rasul pasal 12, di sana ditulis satu hari Petrus ditangkap dan dia dipenjara. Dia dipenjara dengan cara yang sangat berat. Tangannya dirantai kiri kanan, kakinya dirantai, dan orang-orang tentara-tentara
menjaga dia. Wah. Dan dia besok kemungkinan besar akan dipotong lehernya karena baru kawannya Yakobus dipotong lehernya oleh Herodes. Dan karena Herodes lihat orang-orang senang waktu Yakobus dipotong, maka Petrus ditangkap dan besok akan diadili dan nanti mungkin akan dipotong juga. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 6 di sana ditulis, pada malam itu Petrus tidur di antara dua tentara yang mengawal dia. Jadi tangannya ini dirantai pada tentara yang satu, tangannya ini lagi dirantai pada tentara yang satu. Tentaranya nggak bisa tidur karena harus menjaga Petrus, tapi Petrus dia tidur. Nggak ada ayatnya, tapi mungkin juga ngorok. Tahukah ibu bapak, besok dia mau dibunuh, tapi masih bisa tidur. Kamu adi pagi ilelang jumadu, kacil na kam turok senda. Mengkeratan na kam adi pagi ilelang rumah do. Gua kira-kira, gua kam berkuhi kam sada beringeda. Tapi Petrus tidur dia, kok bisa? Karena ada Yesus di hatinya. Di tengah-tengah bahaya, ancaman, di tengah-tengah keberatan yang mungkin besok dia akan dipancung, tetap di tengah-tengah waktu begitu pun ada perhentian, ada damai sejahtera di dalam hatinya. Tapi banyak orang di dunia ini namanya orang Kristen. Engkau kan gereja, engkau tekam Tuhan Yesus, tapi ayaw na baging bertingay ruto. Pagkay gurun pitot, naskas lalak gulong na tiap-tiap hari berat pitot. Padahal firman Allah nakakanta, mari kan rahmat bangku, aku berikan pengading-ading membantu. Aku pernah baca buku ini waktu Bapak Hamengkubuwono ke-9. Jadi Sultan Jogja Sibereda sempat jadi wakil presiden. Jadi sadawari bawa motor si sada iya latah kalakai iya raja, latah kalakai iya sultan itu bawa motor. Lit sada nande perdalan iya jujung na sumpit beras takap na mumetua berat. Jadi makuah atay Hamengkubuwono nday pengadina motor nandai nakihkan bibi ini na bujur bapak nina bibi nday nakih dia kudaas. Jadi maju baba Hamengkubuwono nday motor nday jadi kecampur dalam nina kupudi mamang adena. Sebab waktu kundul bibi dari arah pudi jujung nalalap sumpit nandai. Oh bibi, uga maka jujung nalalap sumpit doi. Amparkan minina, rohnya bibi dai lapadah pak. Adi komparkan kari, merasa kari akak motor doi kakak. Mau tuh dah lah. Marilah rahman bangku, kuberikan manfaat kedamaian, ketenangan pengading-ading. Bagi berarti larang ayaw na. Ugalah serius bibi sinangki motor jujung nalalak supit na mau tuh. Gila bukan kata.
Wah, pendeta dai kurang ajar, mau juga kamu kata-kataku. Karena teknik maksudku. Joh. Waktu dulu kita mang Tuhan. Adi tutus ati tadi ikut Tuhan, ulah tus. Melala jalma tus yang ikut Tuhan, lah tutus. Adi tutus ati ngikut Tuhan. Diberikan nama bandu keselamatan, artinya adi mate aku ke sorga. Tapi lo dengar, sebelum kita ke sorga, selama kita hidup di dunia ini, dia juga memberikan damai sejahtera di hati kita. Jadi ibu bapak, jangan mau jadi orang Kristen yang sudah ikut Tuhan tapi hidupnya selalu dikuasai oleh jumur-jumur, keluh kesah, beban berat, pijat, neskes, negerang, ambikau. Jangan mau. Ada satu orang Inggris, hidupnya susah kali, mampir mesra akakna. Tapi ibegina berita di Amerika senang. Oh, Amerika memang senang. Waktu aku ke Amerika, heran aku. Kuning ijan jadi lanang hatiku, lanang pilih besar antara di lanang. Jadi dalam mandaraman resmi mis. Kudara amirengit, ijan jadi terlirengit hatiku, rengit saja ti besar. Oh, jadi begini Amerika senang. So di Amerika adalah dia makan galah di pemerintah. Jadi dah senang bagi ku Amerika aku pindah go latih ku di Inggris dan Nina. Tapi ongkos ku Amerika 200 pound sterling. Pound sterling sengkla Inggris, uang orang Inggris. Dia harus bayar beli tiket kapal 200 pound sterling dan dia harus berlayar 2 minggu. Lalu akhirnya dia jual semua barang-barangnya. Dia jual tempat tidurnya, dia jual nyetepnya, dijualnya kursinya, baju-bajunya yang bagus dijualnya. Sesudah semua habis dijual, dia dapatlah uang 200 pound sterling. Lalu dia mulai berpikir, aduh ini baru cukup untuk beli tiket. Nanti 2 minggu aku makan apa di kapal? Aduh, gimana ya? Tapi gak apa-apa. Pokoknya 2 minggu biar kelaparan, gak apa. Puasa aku, gak apa-apa. Pokoknya asal sampai nanti di Amerika udah senang aku. Biarlah kelaparan 2 minggu, gak apa-apa. Pergi dia ke kantor kapal, dibelinya lah tiket. Dia bayar 200 pound sterling. Dia dapat tiket dan sampai harinya berangkat dia naik ke kapal. Dia bel makan, teng. Semua orang pergi ke ruang makan, dia pergi ke kamar mandi. Ini nalo ke kamar mandi usurinya, kadang sampai keteng butong, sampai keteng yang nari. Mulai kakek ruang makan nari, ya mulai ke kamar mandi nari. Hari kedua akan berbagai teng. Kalau kayak kamar mandi, kalau kayak ruang makan, ya bu kamar mandi. Wari batalogan berbagai, ngo 5 hari, ngo 6 hari, ngo 7 hari, ya laman man. Lana iya tahan, tapi perjalanan sada minggu nari. Ibaswari pewaluhkan Age dan Nina, hari ini aku harus makan. Tidak peduli apa yang terjadi. Jadi nanti waktu teng, aku akan masuk ruang makan dan aku akan makan. Kalau gara-gara nggak ada uangku nanti dipukulin orang aku, biarlah dipukul asal makan.
Kalau disuruhnya nanti aku cuci piring, ngepel lantai, nggak apa-apa. Pokoknya hari ini aku harus makan. Lalu terdengar suara teng 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 teng. Dia lihat semua orang berangkat ke ruang makan. Dia berdiri, masuk dia ke ruangan makan. Duduk dia di meja. Dia bilang, "Pak, aku mau makan." Lalu pelayan-pelayan bawa makanan ke depan dia. Oh, enak-enak. Waktu dia mau makan, takut lagi dia. Nanti besur aku balik lagi. Takut lagi. Itu maka dipanggilnya pelayan. Mari dulu pak, mari dulu pak, mari dulu pak. Datanglah pelayan ini. Ada apa pak? Kata pelayan. Lalu dia bilang gini, kalau habis ku makan semua makanan ini, kalau habis semua makanan, berapa nanti harus ku bayar? Pelayan bilang, apa bapak bilang? Iya, kalau habis nanti ku makan makanan ini, berapa harus ku bayar? Pelayan bilang, Bapak, di sini makan tidak bayar, karena waktu bapak beli tiket itu sudah termasuk makan. Sudah 1 minggu dia kelaparan. Bodoh apa tidak? Bodoh apa tidak? Yesus bilang, datang pada Yesus, dia memberikan keselamatan, dan di dalam keselamatan termasuk perhentian, damai sejahtera dan ketenangan. Tapi datang kita, surga nanti senang, surga nanti senang, surga nanti senang. Ijaidah lagi berarti bodoh. Malam ini ibu bapak dengar firman Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberikan ketenangan kepadamu. Jadi kalau ingin cari ketenangan, jangan cari di Seribu Doro, lihat di toko merek nggak tenang. Jangan cari itu, datanglah pada Tuhan Yesus. Justru dengar. Kalau kita menghadapi satu masalah, hati kita tenang, di sanalah kesempatan untuk Tuhan membuat perkara-perkara yang ajaib untuk menolong kita. Tapi justru waktu kita sedang menghadapi masalah, lalu hati kita tidak tenang, hati kita penuh dengan ketakutan, lalu akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Umpamanya, contohnya sakit adalah umpamanya kita sakit. Kalau kita tenang, kita berdoa, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tapi ada orang yang waktu sakit nggak tenang, mati naring kepingin dia ke dukun, mati ke neraka. Dalam percobaan kita, dalam masalah kita, dalam kesusahan kita, Yesus kalau dia ada dalam hati kita, dia sanggup memberi ketenangan kepada kita. Haleluya! Haleluya! Dulu di tahun 74 saya pergi ke Solo. Saya mengajar di sana di sekolah Alkitab, di sekolah pendeta. Istri saya saya tinggalkan di Bandung bersama dengan bapak mertua saya dan mama mertua saya. Jadi mama Rasmami pendeta di Bandung. Jadi dahar aku kutadimkan di Bandung, aku laos ke Solo ngajar. Pada waktu itu istri saya sedang hamil tua, jadi sudah mau melahirkan. Satu hari bapak mertua saya nelpon. Lalu saya bicara, dia bilang begini,
Dapat, kata itu nama saya ya. Siapa nama saya? Dapat. Masih ingat nama saya? Dapat, dia bilang. Kaima niku ngutubuh anak dundai nina. Puji Tuhan niku dua nina. Kebaikan anak kami naik kembang. Jadi cepat-cepat aku lawas ke Bandung. Sudah Bandung terus aku ke rumah sakit. Sudah ke rumah sakit kunin daharaku. Tawaya sehat mak, niku sehat. Ja anak tandai niku. Pas kamar sebelah kepekan bantung barkiti. Sada 2 kilo sada on, sada kilo walau on. Jadi bagi anak kucing begitu. Asal botol limunnya yang ngencah. Jadi mesti ditaruh apa di namanya inkubator, tempat apa yang ada listriknya itu supaya panas karena terlalu kecil. Lalu sudah saya lihat, saya bicara dengan istri saya. Istri saya bilang begini, Pak, aku sehat, aku. Puji Tuhan. Saya bilang gini Pak, dokter bilang besok sudah boleh pulang. Oh ya nggak apa-apa lah, besok pulang. Istri saya bilang, Pak, kalau pulang mesti bayar. Oh iya, saya pikir tadi bisa nggak bayar. Kalau pulang mesti bayar. Oh iya. Berapa bayar? Kami tanya, mesti bayar 18.000. Itu tahun 74. Nah, uang yang ada di kantong saya cuma tinggal 7.000. Dan pas waktu itu bapak mertua saya nggak punya uang sama sekali, 100 rupiah pun nggak punya. Cuman memang kalau kami pendeta ini kan kemana-mana pun pakai dasi, pakai pulpen, tapi sering kantongnya kosong, tapi sisir ada yang sisir. Jadi bapak mertua saya waktu nggak punya uang, di kantong saya ada uang 7.000. Kalau pinjam minta sama orang, malulah masa hamba Tuhan mesti minjam sama orang. Jadi kami sedang dalam kesulitan karena besok bisa nggak pulang. Jadi kami ada satu masalah. Tapi waktu istri saya bilang kita harus bayar 18.000, saudara tahu hati saya tidak ada ketakutan, tidak ada kesusahan, tidak ada keberatan. Hati saya penuh dengan ketenangan, damai. Sebab firman Tuhan bilang, siapa yang berletih, berbeban berat, Tuhan sanggup memberikan kelegaan, ketenangan, kedamaian. Saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa. Saya duduk di tempat tidur di bagian kakinya, kami berdoa. Saya bilang begini, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kasih 2 anak untuk kami. Tapi besok mau pulang Tuhan. Dan rumah sakit ini harus dibayar. Tolonglah Tuhan, kami perlu uang 11.000 lagi Tuhan. Kami percaya, amin. 10 menit sesudah kami doa, 10 menit datang 2 orang perempuan, mamanya sama anaknya, jalan dia, anggota gereja. Gimana Ibu Sipora, katanya istri saya namanya Sipora. Bagaimana Ibu Sipora? Sehat. Anaknya bagaimana? Lalu kami ngobrol. Waktu dia pulang, dia tinggalkan 1 amplop di meja. Ini berkat Tuhan ya, katanya. Cepat-cepat istri saya ambil amplop itu, dibukanya. Lalu dia bilang, Pak, katanya. Apa? Saya bilang, cuman 1.000, katanya. Cuman 1.000. Saya ketawa, saya bilang,
Itu baru persekotnya. Gimana? Tuhan kita cuma sanggup 1000? Iya? Tidak. Tuhan kita sanggup berapa? Secukupnya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak kekurangan. Dia bisa berbuat apa saja. Amin. Dia bisa berbuat apa saja. Kalau tidak, dia bukan Tuhan. Jadi dia kasih 1000, itu baru persekot, baru panjang. Kami berdoa lagi, Tuhan Yesus, terima kasih, udah ada persekotnya 1000. Tapi kami percaya Tuhan, kami perlu 10.000 lagi. Tolonglah Tuhan. 10 menit lagi datang lagi satu orang ibu, yang tadi 2, ini satu orang gemuk, dibawanya keranjang. Keranjangnya penuh dengan roti bika Ambon, karena dia tukang bikin roti. Datang dia, ditaruhnya keranjang di meja, lalu ngobrol. Gimana anakmu? Sehat? Di mana? Itu di kamar sebelah. Ditaruhnya satu amplop di atas keranjang itu, lalu dia pergi ke kamar sebelah. Rupanya istri saya nggak sabar, cepat diambil amplopnya, lalu dibukanya. Dia bilang, Pak, apa? Saya bilang, 10.000 katanya. Saya ketawa aja, karena saya tahu Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Cuma saya agak heran, karena sesudah itu nggak ada lagi orang datang. Allah kita adalah Allah yang besar. Kalau hati kita dipenuhi dengan ketenangan, damai, sejahtera di tengah-tengah masalah yang kita alami, justru Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mau tutup khotbah saya malam ini dengan satu kesaksian. Ada satu kawan saya yang tinggal di Solo. Pada waktu peristiwa ini terjadi, dia seorang pemuda. Seorang pemuda ganteng, cakep, bagus bukan. Orang tuanya kaya. Ini tahun 70-an. Dan bapaknya udah sanggup memberikan kepada dia sepeda motor. Tahun 70 itu masih jarang orang punya sepeda motor. Saya tahun 70 bawa sepeda motor saja belum bisa. Dia sudah punya sepeda motor. Tapi dia berpikir selalu, apalah artinya hidup ini? Untuk apalah aku hidup? Selalu itu pikirannya. Kalau aku kerja, untuk apa? Dapat uang untuk apa? Kalau kawin, susah juga, ada anak, mesti ngurus anak, udah besar, mesti sekolah. Gimana hidup ini? Bingung. Dipikirkannya selalu hidup ini. Bingung dia untuk apa? Nggak ngerti dia untuk apa dia hidup. Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan. Dia berpikir begini, kalau begini ya hidup ini nggak ada artinya. Mungkin lebih baiklah aku mati. Kalau mati kan sudah senang, sudah selesai. Gitu pikirannya, karena dia nggak tahu firman Tuhan. Satu hari dia bawa sepeda motornya, Hondanya itu, dibawanya di tengah kota Solo. Lalu dia bawa dengan kencang, ditabrakannya sepeda motornya ke mobil orang supaya dia mati. Tapi manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nggak mati, cuma patah-patah. Jadi cepat-cepat dia dibawa ke rumah sakit, diobati di rumah sakit. Beberapa minggu kemudian sembuh dia, pulang dia ke rumah. Sampai di rumah berpikir lagi, kenapa aku nggak mati? Untuk apalah aku hidup? Hidup ini untuk apalah? Capek cari uang untuk kasih makan anak orang. Kalau istrinya kan anak orang. Nanti anakku besar sekolahkan lagi. Untuk apalah hidup ini? Nggak ada lah gunanya. Lebih enak sebenarnya mati nih. Lalu dia pergi ke toko, dia membeli racun yang dinamai soda api. Itu sebenarnya bukan racun, itu biasa dipakai tukang cat. Itu seperti batu. Kalau dimasukkan dalam air mendidih,
Dan airnya itu kalau mobil seperti ini disiram gitu, 10 menit kemudian semua catnya udah jatuh. Itu kalau kita pegang itu gatal sekali, ngeri soda api itu. Dia pergi ke toko, dia beli soda api, dimasukkannya di air. Waktu semua batu itu udah cair, mendidih, dia ambil, dia minum. Dengan maksud supaya mati, dan udah dia minum air soda api itu mendidih di perutnya. Wah, dia seperti ayam yang dipotong. Di kamarnya menggelapar, kena panas sekali, sampai bapaknya dan saudaranya gedor-gedor pintu, dan akhirnya mereka menerjang pintu kamarnya dan mendapati dia seperti ayam yang disembelih, dan cepat dibawa lagi ke dokter. Tidak mati lagi. Tapi ada satu persoalan. Karena waktu dia minum soda api, lubang tenggorokannya ini sudah terbakar. Jadi akhirnya lubang dagingnya itu bersatu dan enggak ada lagi lubang ke dalam. Jadi waktu mau ngasih dia makan, mesti dilobangin perutnya dan dimasukkan ke dalam selang, dan dari sanalah selalu ditaruh bubur. Dan dia tinggal di rumah sakit, dari sini nggak bisa makan apa-apa lagi. Kalau lapar taruh bubur, kalau lapar taruh bubur. Pada waktu itu ada seorang pendeta yang juga kawan saya di Solo, namanya Bambang. Dia pergi ke rumah sakit dan menceritakan kepada dia tentang firman Allah ini. Kamu sudah 2 kali mau bunuh diri. Kenapa? Aku tidak mengerti untuk apa hidup, nggak ada ketenangan, nggak ada kepuasan. Dan pendeta bilang, kalau engkau datang pada Tuhan Yesus, Dia memberikan kepuasan, Dia memberikan ketenangan, Dia memberikan damai sejahtera. Dan hari itu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak hari itu hidupnya berubah. Lalu waktu dia sembuh, tapi sembuhnya ya gitu, nggak ada lagi yang bisa masuk dari sini. Jadi perutnya dilobangi. Akhirnya dia kerja di pabrik. Tiap-tiap kerja dia bawa jeriken. Tahu jeriken ya? Tahu jeriken? Tempat yang kita seperti beli minyak laku, tapi isinya bubur. Karena kalau bubur kan sebentar lapar, labu besar kalau tanda gitu. Tapi ketik belengai, asal belengai amakan ka. Lama 3 minggu ia ardahin bas pabrik, polisi tangkap ia, bawa ke pengadilan. Arkitekan kesalahan bareda menabrakkan sepeda motor, dan di pengadilan dia dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Saudara bayangkan, dia tinggal di penjara, nggak bisa makan apa-apa selain pakai selang. Keadaannya sangat menyedihkan, bukan? Tapi heran, di penjara dia dalam keadaan seperti itu, hatinya penuh dengan kedamaian. Berarti damai sejahtera dari Tuhan tidak mengenal tempat. Dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau Yesus ada di hati kita, Yesus sanggup memberikan damai sejahtera. Di penjara tiap minggu dia kebaktian. Satu hari Minggu permisi dia sama kepala penjara. Dia bilang, Pak, ini hari Minggu, boleh aku minta izin keluar kebaktian sekali, Pak, katanya. Karena selama ini di penjara dia baik-baik. Akhirnya dia diizinkan keluar penjara kebaktian. Dia kebaktian di satu gereja, dan pas waktu itu saya yang khotbah di gereja itu. Jadi setiap kebaktian didatanginya lah saya, diceritakannya inilah keadaanku itu, diceritakannya semua. Lalu saya tanya, saya main-main, saya bilang, ya kasihan betul lah kau ya, kalau pengen kau makan goreng pisang macam mana, aku bilang.
Dia bilang begini, Pak, kalau aku pengen makan goreng pisang bisa, ku beli goreng pisang, ku makan, ku kunyah-kunyah, ku muntahkan lagi, tapi rasanya bisa ku rasakan. Kasihan kali kau. Tapi bagaimana perasaanmu sekarang? Kalau dibandingkan sekarang keadaanmu parah, sakit-sakitan, lemah, pucat, kurus karena cuma makan bubur. Tapi bersama dengan Yesus, daripada dulu kamu sehat tanpa Yesus, mana kamu lebih damai sejahtera? Mana kamu lebih suka? Tahu ibu bapak dia jawab apa? Dia bilang, kalau saya harus memilih antara dulu sehat tanpa Kristus dengan sekarang sakit-sakitan begini bersama dengan Kristus, saya memilih sekarang. Karena bersama dengan Kristus saya mendapat ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupanku. Jadi saudaraku, damai sejahtera, ketenangan, kemalaman hati, si adik Tuhan iberi kena labu tubuh lagi persoalan kerina jorelan uga papai keadaan du uga berat na picetna masalah sindumpang kegelo-kendo adi rekaman Tuhan Yesus yang diberikan ketenangan membantu. Tadi firman Allah berkata, marilah kepadaku semua. Jadi enggak dipilih yang kirsang, enggak, bukan yang ginting dan semua ini, bukan begitu. Semua. Siapa yang enggak termasuk semua ini? Siapa yang enggak termasuk semua? Semua kita termasuk, ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan sudah diberikan. Undangan sudah mari, aku mau berikan undangan, mau tenangkan, mari, gudari terserah, gitkan reslah. Tapi yang dibahas berini ada yang gitkan ngalawi, ada yang gitkan menjawab, ada yang gitkan menerima undangan yang sudah disampaikan oleh Yesus dan berkata, ya Yesus, aku datang. Yesus berkata, marilah, dan saudara berkata, ya aku datang. Maka malam ini dimulai satu babak baru dalam hidup ibu dan bapak. Hidup ibu bapak akan diberikan damai sejahtera, perhentian yang dari Tuhan. Terserah ibu bapak, apa yang ibu bapak pilih malam ini. Mau datang silahkan, tidak mau terserah. Ini malam-malam terakhir, sebentar lagi kami pulang. Apa yang terjadi dalam hidup ibu bapak di hari-hari yang akan datang penuh dengan kebingungan, penuh dengan kegurutan, terserah. Tapi ada merincuh kata Abbas wari-wari sudah tenang malam damai ini pusukku, tidak ada jalan keluar. Malam ini datanglah kepada Tuhan Yesus, terima dia, datang dia, izinkan dia memenuhi hatimu, maka damai sejahtera Allah itu akan dicurahkan malam ini dalam kehidupan kita. Kita menyanyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Supaya damai sejahtera dari Allah itu memenuhi hatiku. Marilah kita menyanyikan nyanyian ini. Ibu bapak boleh tinggalkan tempat dudukmu dan datang ke depan, dan kami hamba-hamba Tuhan akan melayani engkau malam ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Oh Tuhan, Tuhan lihat hidupmu, dia tahu isi hatimu, dia tahu bebanmu. Jangan pulang dengan kesusahanmu, jangan pulang dengan penderitaanmu, jangan pulang dengan masalahmu. Oh dia ada di sini, dengar panggilannya. Oh dengar panggilannya. Ada engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan malam ini. Datanglah ke depan, datanglah, katakan Yesus, aku datang padamu. Katakan Yesus, tolonglah aku. Apapun masalahmu, bebanmu malam ini, oh dia sanggup menolong, oh dia sanggup menolong. Lagi katanya, sampai sembunyi kuasa Allah. Saya mohon mari hamba-hamba Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, marilah kita datang ke depan semua, kita berdoa.
Oh, kita berdoa. Kita berdoa. Oh, haleluya. Tuhan, oh Tuhan, aku datang. Tengoklah hidupku yang berat, tengoklah penderitaanku, tengoklah penyakitku, tengoklah rumah tanggaku. Oh Tuhan, tolonglah aku. Berseru pada Tuhan malam ini. Oh, berseru pada Tuhan. Dan malam ini firman Allah akan digenapi. Oh, firman Allah akan digenapi. Engkau akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, ya Tuhan. Tangannya terbuka menurunkan, oh tangannya terbuka ke depan akan mengulang doa saya. Katakanlah, ulang doa saya, ikut doa saya. Katakanlah, Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus, malam ini aku datang padamu. Aku sudah mendengar firman-Mu. Engkau memanggil aku Tuhan. Akulah orang yang berbeban berat. Akulah orang yang letih lesu. Siapa lagi yang bisa menolong aku Tuhan? Hanya Engkau Yesus. Itu sebabnya aku datang padamu. Tolonglah aku malam ini. Aku mengaku Yesus, aku orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku. Sekarang ku buka hatiku. Ku terima Engkau Yesus. Masuk di hatiku. Berikan damai sejahtera-Mu. Berikan kelegaan di hatiku. Lepaskan aku dari beban berat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya malam ini aku akan ditolong oleh Tuhan. Sebentar hamba-hamba-Mu akan berdoa untuk aku. Ulurkanlah tangan-Mu dari sorga. Jamah aku Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan, silakan mulai berdoa. Tak tersembunyi kuasa.